Masih bersama Ara Varianti dan aku Mas Widianto yang akan menghibur kalian semua. Mudah-mudahan lucu dan kocak. Di mana lagi kalau bukan di Harta Tata Berita. Ya, kali ini kita akan membacakan beberapa desa viral di Indonesia nih. Wow. Yang pertama ini ada desa haram di Kebumen. Hah? Wow, kita lihat beritanya. Ini dia. Jadi viral desa di Kebumen haram jualan nasi. Hah? Masyarakat desa Penimbun, Karangayam, Kebumen, Jawa Tengah ini memiliki tradisi atau kepercayaan yang unik, yaitu masyarakat dilarang berjualan nasi. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan turun-temurun, yaitu jika berjualan nasi akan mendapat musibah. Wow, berarti desa ini nggak ada yang namanya nasi goreng keliling. Nasi uduk nggak ada. Nggak ada yang jual nasi uduk mangkal, nasi kuning, Rengginang. rengginang nggak ada. Terus warteg makannya pakai apa? Lontong. Nggak pakai jagung. Mantap sih, ada juga ya? Warteg harusnya ada sih, warteg kan di mana-mana. Lu mau ke sono aja nggak? Gue udah bosan banget ini dengan pertanyaan-pertanyaan lu tadi. Karena kita masih ada lagi nih desa-desa dengan tradisi unik dan viral. Nah, ini adalah selanjutnya desa dari Cipta Gelar. Selain di Kebumen, desa ini juga tidak memperbolehkan warganya untuk menjualan padi dan turunannya. Wow. Di kampung adat Cipta Gelar atau yang dikenal sebagai Kasepuhan Cipta Gelar yang berada di kawasan Pegunungan Halimun, Kecamatan Cisolok. Aduh, sakit banget tuh. Karena Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat ini. Masyarakatnya masih memegang teguh adat dan tradisi leluhur dengan kuat. jadi rumah-rumah penduduk pun masih terbuat dari kayu dengan dinding bambu dan beratapkan pelepah aren kering. Jadi rumah warga kampung adat Cipta Gelar ini memang tidak permanen lantaran mereka masih berpindah-pindah tempat. Oh, nomaden ya. Nomaden. Dan ajaran leluhur yang sangat kuat dipegang oleh masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar adalah metode bercocok tanam yang masih memakai sistem tradisional. Jadi petani di sini tidak diperbolehkan menggunakan pupuk kimia, traktor, dan memakai varietas padi dari luar. Dan hebatnya, dengan sistem ini Kasepuhan Cipta Gelar memiliki lebih dari 168 varietas padi sendiri. Keren banget. Nah, masyarakat juga tidak diperbolehkan menjual padi beserta turunannya. Dengan cara ini mereka mampu mencapai swasembada pangan meskipun masih sangat kuat memegang teduh tradisi. Teknologi di Kasepuhan Cipta Gelar juga tak ketinggalan zaman. Bahkan, masyarakat di sini dapat memenuhi kebutuhan listriknya dari hasil pemanfaatan alami. Sejak tahun 1998, Kasepuhan Cipta Gelar telah mengembangkan energi listrik dari mikrohidro dengan memanfaatkan keberadaan aliran sungai Cisono. Wow, Cisono. Di mana? Di sini. Dan selain itu mereka juga memiliki stasiun televisi sendiri. Wow, keren. Namanya Ciga TV yang berisi konten-konten tentang Kasepuhan Cipta Gelar maupun budaya Sunda. Dan warga Cipta Gelar ini diprediksi punya cadangan beras sampai 100 hari ke depan. Dikit dong cadangannya. Enggak ada. Sampai 100 tahun ke depan. Saking mereka bisa swasembada pangannya. Wow, suasana bawah sudah apa sih? Swasembada pangan tuh kayak orang yang tinggal di situ, pangannya itu melebihi jumlahnya. Oh, kebanyakan ya. Lanjut aja nih, ada desa unik selanjutnya nih. Ini ada desa bernama Desa Pacar Peluk di Jombang, Jawa Timur. Jadi desa Pacar Peluk ini berasal dari gabungan nama dusun Pacar dan dusun Peluk. Konon sebelum menjadi dusun Pacar, seorang pengembara bernama Mbah Wonoyudo membabat hutan belantara yang banyak ditumbuhi tanaman pacar air. Wow, jadi Mbak Wonoyudo ini kemudian melanjutkan membabat hutan lain dan bertemu dengan pemuda yang sedang bersemedi dan membawa bekal nasi kepal yang dimakan dengan cara dipuluk. Dalam bahasa Jawa disebut dikepel terus dipuluk. Nah, sehingga dinamakanlah Desa Peluk ini. Sejak saat itu wilayah tersebut dinamakan Desa Pacar Peluk. Gue pengen banget dari situ deh. Kenapa? Jadi kita di situ kayak Desa Pacar Peluk gitu. Gue butuh pelukan banget gue. Oh, kenapa emang beban lu terlalu banyak ya? Parah. Lo mau nggak?
meringankan itu. Tapi kan lu udah banyak banget, Sel. Gua cuma salah satunya kan, bukan satu-satunya. Ya, kocak lu. Lanjut aja kali ya. Alright. Ini ntar gua baper lu nggak mau tanggung jawab kan? Ya udah lanjut aja. Ya. Digas juga mundur lu. Nah, kalau ini namanya adalah desa yang agak seram. Karena desa siluman di Subang, Jawa Barat ini didirikan oleh Nasihan Ainun Najib Pole pada tahun 1908 Masehi. Wow. Dan diambil dari nama sebuah sungai kecil yaitu Cisiluman. Konon Sungai Cisiluman ini sebagai tempat persembunyian oleh para pejuang desa yang melawan penjajahan Belanda. Dan yang bersembunyi di sungai tersebut berhasil tidak dikejar lagi oleh para penjajah. Jadi untuk mengenang sejarah mereka, Sungai Cisiluman tersebut ditetapkan sebagai nama Desa Siluman. Ini adalah desa terbaik yang membuat para pejuangnya diingat sampai masa sekarang. Beda banget sama di Priuk. Kalau di Priuk siluman itu si lupa teman. Jadi dibaik-baikin, dia kurang ajar. Ya. Di Depok juga kayaknya namanya siluman. Bener banget. Si lupa teman kan. Si lupa teman. Dulu Kalo waktu susah. Kemana? Susah ke kita. Iya. Giliran senang dilupain. Itu sama banget kayak kejadian sama kita tahu. Iya, kenapa Ketika emang? lu susah lu ke gua kan. Terus habis itu pas lu dapet yang baru lu ke dia. Loh. Kok Nyadar ngaca orang mah. galaunya di gua. Duh. Bahagianya ngajak traktirnya dia. Udah kita lanjut aja. Kenapa bahas itu sih? Ini ada desa yang menurut aku paling aman dari maling. Apa tuh? Desa Maling Mati. Wow. Kayak disumpahin deh. Jadi desa Maling Mati di Bojonegoro, Jawa Timur ini konon sesepuh desa merupakan sekelompok maling sakti mandraguna yang budiman. Jadi mereka mencuri di tempat orang kaya untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Oh, si Pitung ya, si Pitung juga Bagus. begitu tuh. Iya. Jadi suatu ketika Arafah ada maling pendatang yang tidak kalah sakti mandraguna. Betul. Hingga dia terlibat pertarungan sengit. Sengit. Oke. Dan yang berhasil dibilang menang adalah dia yang dapat memahat pohon asem besar hingga tembus. Dan maling pendatang baru pun itu mampu memahat pohon asem tersebut. Namun setelah itu dia menghilang dan dinyatakan meninggal. Dan kabarnya setiap ada maling yang lewat desa itu atau memasuki desa Maling Mati, dia akan mendapatkan kesialan atau tertangkap. Wow. Berarti Serem di banget. pemerintahan desa Maling Mati ini bersih dari koruptor ya. Wah, saya tidak tahu itu. Karena kalau koruptor di sana udah pasti dia sial, udah pasti ketewak, ketangkep, nggak mungkin kegocek KPK. KPK pasti dapet tuh yang kayak gitu-gitu. Dan berikutnya ini adalah desa Kandang Sapi. Jadi desa Kandang Sapi ini berada di sebuah kecamatan Jenar, Sragen, Jawa Tengah. Nama desa ini merupakan gambaran dari mata pencarian warganya yang mayoritas memelihara kambing. Sapi dong, Sapi kan kandang dong, sapi. masa kambing ya kan. Kasian ya kalau misalkan kenalan gitu sama orang gitu ya kan. Guys, tinggal di mana? Daerah mana? Depok, aman. Dari mana? Priuk, aman. Sangar ya kan. Tinggal di mana? Kandang sapi. Pantesan baunya angin gitu. Gitu-gitu ya, Mas. Tapi di sana kayaknya sapi udah kayak kucing di sini berarti kan? Bener. Karena saking banyaknya. Saking banyaknya akhirnya kita kalau naik motor kayak buak gitu. Sapi. Nabrak sapi. Kita lagi makan, Iya. digodain sapi. Iya. Sampai Udah sekian dulu segmen Harta Tahta Berita ya Sel ya. Tapi Sudah selesai nih. Udah selesai. Nggak ada lagi desa-desa yang unik. Nggak ada Sel. Tapi kita ada lagi bintang tamu yang terbaik di ngoceh yang akan membuat kamu ngakak kocak. Betul Ngakak banget. online dan jangan kemana-mana tetap di Ngoceh.